Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam Samas edisi 9 Januari 2024. Sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur kami naikkan untuk hari baru yang Tuhan berikan, untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Bantu kami untuk bisa menjalaninya dengan penuh makna. Untuk itu kami mohon bimbing kami ya Tuhan dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyapa tiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Samas kita pada hari ini bertemakan compassion. Bacaan kita terambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15 demikian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu." Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Keluarga damai, nama Musa sangat akrab terdengar bagi orang Kristen. Kisah dan cerita tentang Musa sangat populer. Apalagi cerita tentang membelah laut yang sangat melegenda itu. Musa sang pemimpin orang-orang Ibrani ketika keluar dari Mesir akan selalu dikenang dan rasanya akan abadi. Tapi dari mana kisah itu dimulai? Dari mana awal mulanya hingga ia akhirnya bisa menjadi pemimpin itu? Menjadi Musa yang demikian. Alkitab menceritakan mulai tentang bagaimana Musa lahir, dihanyutkan dalam keranjang, hingga akhirnya diangkat oleh seorang putri Mesir. Kisah mendebarkan bagi orang tuanya. Tetapi menurut saya, kisah tentang Musa sendiri dimulai ketika Alkitab menulis cerita saat ia mulai dewasa. Dituliskan tentang suatu waktu di mana Musa menyadari bahwa orang-orang sebangsanya tidak hanya dijadikan budak, tetapi dengan matanya sendiri ia melihat mereka dipukuli, disiksa oleh orang-orang Mesir. Momen itulah yang menentukan kisah Musa selanjutnya. Hidup dan tinggal di lingkungan istana, betapa enaknya. Kenyamanan, keamanan, makanan, hingga dipan dengan kasur yang nyaman. Itu adalah mimpi bagi anak-anak para budak Ibrani waktu itu. Semua itu didapatkan oleh Musa. Hingga kemudian tiba-tiba ia melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepadanya sebelumnya. Yaitu membunuh orang Mesir. Membunuh budak-budak itu mungkin dianggap biasa saja oleh kerajaan gitu. Tetapi orang yang membunuh warga Mesir, artinya ia harus bersiap menerima hukumannya. Musa menyadari bahwa tindakannya itu ketahuan dan pasti telah menyebar. Hingga ia suatu ketika melerai dua orang budak Ibrani yang saling bertengkar, tetapi orang-orang yang disebutnya saudara itu justru menolaknya dan membuatnya takut. Lalu ia pun melarikan diri dari Mesir. Tindakan Musa begitu ceroboh. Membunuh orang Mesir adalah kesalahan. Dan ia sekarang kehilangan apa yang dulu bisa dinikmatinya. Apa yang menjadi mimpi bagi banyak orang. Sekarang itu pun adalah sebuah kenangan saja buat Musa. Musa lari meninggalkan tempat tinggalnya yang paling aman, menuju ke suatu tempat yang antah berantah, tempat yang asing. Dan ia bergandengan dengan rasa takut.
takut kalau ketangkap, dikejar oleh tentara Firaun. Ia melintasi pasir-pasir dan batuan hingga sampai ke tempat yang dirasanya aman, di tanah Midian. Nah, saya mau kembali ke momen di mana Musa melihat kejadian ketika orang Mesir memukuli budak Ibrani itu. Saya rasa Musa memiliki pilihan di sana. Pilihan antara membiarkan atau melakukan sesuatu. Seandainya saja Musa cuek, tidak peduli waktu itu, tentu ia tetap akan bisa menikmati segala kemewahan yang ada di istana. Tetapi ternyata sebuah dorongan dalam hatinya terlalu kuat untuk ia tahan. Ia tidak bisa melihat orang-orang Ibrani itu yang sebagai budak dan ia anggap sebagai saudara. Ia tidak bisa melihat mereka disiksa dengan demikian. Perasaan itu mendorong dirinya, mendesak dirinya untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil tindakan, untuk menolong saudaranya itu. Saya menyebut perasaan itu dan dorongan itu sebagai compassion. Perasaan peduli yang sangat kuat dan dorongan untuk bisa segera menolong. Compassion dalam diri Musa yang membuat jalan hidup Musa berubah. Dan cerita tentang Musa kemudian dimulai. 40 tahun ia menjadi gembala domba. Ia memimpin domba-dombanya untuk mencari makan dan minum. Sebelum akhirnya Tuhan memanggilnya untuk sebuah tugas besar, yaitu memimpin umatnya untuk keluar dari Mesir. 40 tahun sudah berlalu sejak ia lari dari Mesir. Tetapi compassion-nya untuk saudara-saudaranya yang ada di sana masih ada. Tidaklah hilang. Ia memang meragukan kemampuannya untuk tugas besar itu. Banyak sekali dialognya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan yang meyakinkannya. Dorongan untuk menolong saudara-saudaranya itu masih ada. Hingga akhirnya Musa menjawab Tuhan, "Ya Tuhan, aku akan pergi." Keluarga damai, Musa tidak akan pernah menjadi Musa seperti yang ada di dalam Alkitab. Seorang pahlawan luar biasa. Jika ia tidak memiliki rasa itu di dalam dirinya, yaitu compassion. Perasaan peduli yang mendorongnya untuk bisa bertindak, melakukan sesuatu. Perasaan peduli itu sendiri juga tidak akan bisa muncul begitu saja. Ia tidak akan pernah bisa tumbuh jika kita hanya memandang diri kita sendiri dan mungkin Musa hanya mementingkan dirinya sendiri, kenyamanannya sendiri. Lalu memandang orang-orang lain di luar sana, budak-budak itu sebagai orang asing yang tidak perlu untuk mendapat perhatiannya. Musa menyadari bahwa dirinya yang sejati sebenarnya juga adalah bagian dari budak-budak Ibrani itu. Mereka adalah saudaranya. Lalu perasaan peduli itu muncul ketika ia melihat orang lain sebagai saudara dan sebagai pribadi yang perlu mendapat pertolongan. Nah, kita sebagai orang Kristen pun juga perlu untuk mengingat siapa diri kita sebenarnya. Siapakah kita di dunia ini? Apakah orang lain yang hidup di sekeliling kita, di dekat kita, adalah orang asing? Tetapi bukankah Tuhan memanggil kita untuk menjadi rekannya dalam dunia ini? Untuk mendatangkan dan mewujudkan kemuliaan kerajaannya di dunia. Bukankah sebagai murid Kristus kita juga harus meniru Kristus dalam kebaikannya, kelemah lembutannya, pengajaran dan cara hidupnya? Keluarga damai, sudah saatnya kita sebagai anggota kerajaan Allah, diri kita yang sejati, anggota kerajaan Allah juga memiliki compassion dalam hidup. Mari lihat orang lain sebagai saudara. Sekiranya ada yang membutuhkan pertolongan, kita tidak serta-merta menutup mata, melainkan membuka tangan, mencoba untuk membantu. Mari bersama menjadi anggota dari kerajaan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah itu di dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kasih-Mu tiada berhenti mengalir bagi kami. Kiranya Allah berikan kami hati yang mau peduli, mata yang mau melihat orang lain sebagai saudara, serta tangan yang terbuka untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Tuhan, mungkin kami pun
punya keterbatasan. Tetapi biarlah Tuhan yang terus menguatkan, memampukan kami, dan menyertai kami. Pakai kami untuk menjadi alat, untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Keluarga damai, demikian Samas kita pada hari ini. Selamat menjalani hari-hari dengan compassion. Tuhan memberkati.